Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 20 30 50 20 79, kelas 20 52C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang. Dosen pengampu Dr. Andes C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar teori, psikoanalisa tentang kepribadian, unsur-unsur terapi, dan teknik-teknik terapi. Materi pertama yaitu konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian. Pengertian teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif yang mengemukakan tentang 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Psikoanalisa sering juga disebut dengan psikologi dalam, karena pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan yang terletak jauh di dalam ketidaksadaran. Konsep dasar teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa memiliki ciri-ciri antara lain menekankan pada pentingnya riwayat hidup, konseli atau perkembangan psikoseksual, pengaruh dari impuls genetik atau insting, pengaruh energi libido, pengaruh pengalaman dini individu, dan pengaruh irasionalitas dan sumber-sumber ketidaksadaran tingkah laku seseorang, seperti struktur atau organisasi kepribadian. Materi kedua, unsur-unsur terapi. Unsur-unsur terapi terbagi menjadi 2. Yang pertama, peran terapis. Peran terapis yaitu berbentuk holistik, berakar pada cara mereka berada dan sikap-sikap mereka, tidak pada teknik-teknik yang dirancang agar klien melakukan sesuatu. Yang kedua, tujuan terapis. Tujuan terapis menurut Roger bahwa terapis tidak boleh memaksakan tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang dimilikinya pada pasien. Fokus dari terapi adalah pasien, tetapi terapi adalah non-direktif, yaitu pasien dan bukan terapis memimpin atau mengarahkan jalannya terapi. Materi ketiga, teknik-teknik terapi. Beberapa teknik konseling dalam teori psikoanalisa adalah untuk membuka alam ketidaksadarannya. Di antaranya, pertama, teknik analisis kepribadian atau case history. Teknik analisa kepribadian yaitu pendekatan dinamika penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan melihat dinamika dari dorongan primitif atau libido terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Yang kedua, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberi kebebasan pada klien untuk menyatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada dalam pikiran klien tanpa memandang baik buruknya atau logis ketidaknya, sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, analisis mimpi. Analisis mimpi yaitu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan pada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, analisis
resistensi. Analisis resistensi adalah tujuan untuk menjadari klien terhadap alasan-alasan dan terjadinya resistensinya. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensinya. Yang kelima, analisis transferensi. Analisis transferensi yaitu teknik ini akan mendorong klien menghidupkan kembali masa lalunya sehingga memberi pemahaman pada klien mengenai pengaruh masa lalunya terhadap kehidupannya saat ini. Yang keenam, interpretasi. Interpretasi yaitu merupakan pengembangan dari teknik asosiasi bebas. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membutuhkan konseli memahami peristiwa masa lalu sekarang. Demikianlah penyampaian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.